Selamat malam pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Tentu saja hanya di layar televisi Republik Indonesia dan hanya bersama Ki Dalang Ki Rohmat Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo Ki Hadi itu lebih, Wijoyo itu jaya. Waduh, lebih dari jaya. Makanya bajunya paling rahmat, mengkilap. dapat rahmat dari Gusti. Jaya, jaya, jaya. Tapi gini loh, bicara soal rahmat dari Yang Maha Kuasa, kemudian kita kan berhasil memanfaatkan rahmat itu dari kekayaan alam, kita manfaatkan. Lah, masalahnya gini, kita sebagai manusia kadang suka lupa bahwa ketika kita memanfaatkan alam ini, kita overexploit. Apa yang terjadi kemudian? Sumber resources tidak mencukupin untuk kemaslahatan umat banyak, kan begitu. Iya. Itu sebabnya kalau sampai terjadi sesuatu dengan alam kita, maka bukan tidak mungkin yang terancam adalah ketahanan nasional. Seserius itu ya? Iya dong Mas. Apalagi adanya bencana, pagebluk, nah itu jangan itu dengan ulat bulu aja udah pusing kita nih. Iya benar. Ini fenomena yang menarik loh, ulat bulu. Nah, untuk membahas tentang ulat dan bulu tentang fenomena alam yang satu itu, saya sekarang sudah bersama dengan dua orang sahabat kita. Ada Mas Ono Sarwono. Beliau ini salah satu senior editor di Media Indonesia. Mas Ono, selamat datang. Terima kasih. Sugeng dalu, selamat malam Mas Farhan. Ini dandannya koyo Habib hari ini. Dan juga ada Mas Dani Jaleswari Pramodawardhani. Selamat malam Aku Mas. selalu salah kalau sama Mbak Dani ini ya. Beliau ini adalah peneliti di Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kita akan bahas sesaat lagi tentang fenomena alam yang ada hubungannya dengan ketahanan nasional. Tapi pada saat bersamaan, Ki Dalang, kira-kira ada kisah pewayangan apa yang bisa menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan alam justru akan mengancam ketahanan sebuah bangsa? Jadi ini ada artikel udah saya tulis tanggal 24 April yang lalu di Bisnis Indonesia. Judulnya Kayu Kelepu Ulat Bulu. Kayu Kelepu Ulat Bulu. Ya, ini sebetulnya ini judul mengingatkan saja. Waktu itu kan kita menghadapin ulat bulu udah pusing kan begitu kan. Padahal itu sebetulnya kan ekosistem yang terganggu. Itu sebetulnya di dalam cerita wayang juga ada. Gitu, yaitu kisah di Poncowati. Poncowati. Prabu Ramajaya lagi. Nanti nonton dulu. Gitu. Kalau begitu, bagaimana sebetulnya kisah ini? Ya, kayu kelepu ulat bulu ini bisa digambarkan lewat sebuah ilustrasi kisah pewayangan bersama Ki Dalang kita, Ki Rahmat Hadi Wijoyo, yang akan kita bahas nanti bersama dengan dua orang narasumber kita, tentu saja setelah kisah pewayangan berikut ini hanya di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Koko Prabu, kula ya samiaji menika utusan saking Poncowati Kapijo anggota sampun marak. Mila keputusan
para Pandhawa anggenipun maringaken kayu klepu Dewandaru sepados rakanta ingkang kersa murba klan Wasisa Nalendra saking Pancawati kang badhe ngampil pusaka menika. Inggih Yai. Namung kemawon saderengipun kula badhe maringaken kayu klepu Dewandaru. Punapapun Kakang Kalilan badhe wansabda kalian duta menika Yai. Purba Wasisa kula pasrahaken dumateng Jingandika Koko Prabu. Alah dalah. Yai Simaji kadangipun Kakang Yai. Duta utama Kapijanggata, ulun wonten pangendika ngadhawuh. Kowe wis mireng dhewe yen to Purba kelawan wasisane Ratu Gustimu lumantar sira bakal nyuwun ngampil pitulungan piandel ngamarta apa sing disebut kayu klepu Dewandaru. Wis ana Purba wasisane ingsun. Inggih sinuwun. Kepareng kula badhe matarnya paduka menika sinten sinuwun? Ya tepungake. Panjenengan ingsun iku nata Ndorati Prabu Sri Bathara Kresna kadanging para Pandhawa. Walah dalah. Menawi asma kula sampun bikak dhateng Google. Kula sampun lewat internet kula sampun maos kadegdayan paduka nata agung ing Ndorowati. Beja kemayangan Kapijanggata saged pinanggih langsung tatap muka wonten ing rikal menika. Ya. Semono pengetahuanmu tentang internet Kapijanggata. Ulun. Pripun sinuwun? Anggen kula ngampil pusaka kayu klepu Dewandaru diparingaken punapa boten? Ya. Perkara pusaka gampang nanging sadurunge panjenengan ingsun marangake pusaka mau, aku tak takon luwih dhisik kenapa Ratu Gustimu kok golek pusaka kayu klepu Dewandaru? Inggih. Kados ingkang kula aturaken ing ajeng. Bilih rikalenggan menika Kraton Pancawati nembe wonten epidemi nggih pagebluk. Kathah para kawula enjing sakit sonten dumateng pralaya. Boten niku kemawon sedaya tanduran taneman kabeh diserbu kalian ulat bulu. Lho kene para wadya wanara karo ulat bulu iki wedi. Nanging sinuwun ulat bulu rikalenggan menika benten kalian padatan. Gedene sak bluluk-bluluk menika ulere. Aku iso mawastake yen to Gusti Muya Raja ing Pancawati Prabu Ramawijaya kurang nggen pratekake keseimbangan lingkungan. Amarga ing praja ngamarta kene kelawan Dwarawati ulat bulu ku wis lumrah. Ora dadi ama, ora dadi pagebluk amarga para kawula lan para niyaka praja nggone gentur nggone nyadarake para kawulane pentinge keseimbangan ekosistem lingkungan. Makaten sinuwun. Iya. Dados kula nyun sing patulungan paduka kersa sudi ngampilaken sejata patulungan. Iya. Saka gembirane para satriya Pandhawa kang lumantaran panjenengan ingsun senjata kayu klepu Dewandaru diparingake ngampil nanging ana syarate. Syaratipun prapa sinuwun? Kowe cilik ing injen jroning kendhaga gedene mbukak
Gendhoga sing isine pusaka kuwi mau nganti kowe nelak wewaler kang wis tak aturake pagas jangkamu sebagai ijoling pusaka kuwi mau. Nggih sinuwun. Kula tansah badhe ngestuaken sedaya dawuh paduka sinuwun. Ya aja kesuwen kapijo anggeta mundhak dadi pangarep-arepe Gusti Ratu Gustimu. Ora jeneng ingsun nundung sira enggal budhal menyang Pancawati. Aku kok tak angkat meh tak kapake, Hara. Apa ya tumon anak lanang Antasena cemplungke Gendhoga diparake nang musuhe. Ngosik ngono ya ngono ning aja ngono. Dono dhisik. Tara. Slideng kakangku apa? Iki mau dudu karepe Prabu Kresna. Iki mau karepe Antasena kang wis entuk pangalembana entuk dukungan para nom-noman ing Ngamarta kene. Ya kaya mengkono kuwi kiprah cah nom-noman saiki kang bakal udu kanggo karaharyuning praja ing Ngamarta. Lho kok kowe sing wong tuwa kok malah cubluk. Pikiranmu kok piye? Nanging apa lumrahe wong ijen dilaropake negara mungsuh kamangka kondhang kaloka Pancawati kuwi nggone senopati sakti-sakti. Ayo aku njaluk pertanggung jawabmu Slideng kakangku. Ya yen mengkono ayo padha dipikir bareng-bareng. Pun kakang uga ora negakake kelawan lumuruke si Antasena. Ayo mula si Adi kelawan si Harjuna. Derekna pun kakang jumujuk ana ing Pancawati ngiras-ngiras ngawat-awati si Antasena. Ayo yen mengkono aku tak ndisiki laku. Ayo sisandene bareng nyun pamit kelawan Rakanto. Dimas Harjuna sakloron ayo padha nyun pamit nderekake ngawat-awati lakune si Antasena. Suwi kula dherekaken.
Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Dio Lotion. Bebe No Way, pede everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Dio Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Kadangipun Kakang Gunawan Wibisana, kula Koko Prabu. Piye pakabarane Kapijo Anggada nggone ingsun utus menyang Praja Ngamarta pikantuk gawe apa ora menur pawase Syadi? Menawi kula nitik kaluhuraning saking para satriya Pandhawa, kula wonten kalih pamangreyogi. Kula kinten Kapijo Anggada slamet wangsul dhumateng Pancawati nanging pikantuk damel punapa boten kula dereng saged mastikaken. Yen mengkono Syadi ora percaya kelawan para Pandhawa nggone ngaturake ingsun ngampil pusaka kayu klepu Dewandaru. Nggih, kula kok radi samar menawi para Pandhawa badhe ngluwaken amargi kayu klepu Dewandaru kok bisa kampuh, Koko Prabu. Ya, yen mengkono ayuh disranti. Kira-kira anggota untuk gawe apa ora? Prabdane Kapijo Anggada. Kapijo Anggada dawa umurmu. Inggih. Sinuwun. Kepiye nggon ingsun utus ngampil pusaka kayu klepu Dewandaru entuk gawe apa ora? Inggih sinuwun. Pikantuk pangestu paduka lampah kula lirsambikala. Kula pikantuk ngampil pusaka kayu klepu Dewandaru. Inggih wonten kendhaga menika pusakanipun. Gedhe tenan budine para Pandhawa ngeparengake ngampil pusaka kayu klepu Dewandaru. Tansah marpamoring suksma sinuk maya winahya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana
saka rasa jati. Duh, Koko Prabu. Menawi kepareng kula badhe nyidikara isining kendhaka punika Koko Prabu. Iya. Saka gedhe tresnaku kelawan Siadi. Ingsun parengake buka ngintip isining kendhaka. Inggih. Bumi gonjang kanjing langit lap-lap katon. Lir kenjang ing risang maweh gandrung. Pak Prabu, leres pembatang kula dene para Pandhawa sampun ngilani Jaja. Sampun ngremehaken para satra ing Pancawati. Lire piye Siadi? Isining kendhaga menika sanes pusaka kayu kleput Diwandaru nanging satra Degleng saking Randuwatangan. Putra Yadipati si Degleng Antasena. Anoman, kula wonten pangandika ngdawuh, metu njaba jawati kangken obongen kendhaka kuwi. Kakang Anoman, apa di wangune lelakon suwe kebalen meneh. Tak titeni bola-bali Kakang Anoman kuwi anggota entuk gawe mesti kowe serai watake drengki. Ayo. Kendhaga tak gawe apa Kakang Anoman? Lho, Siadi apa ora ngerti ning jroning pasewakan mau. Anoman entuk dawuh kan ngobong isine kendhaka iki. Aloh. Nggonku nyileh pusaka kleput Diwandaru saka Ngamarta, doh Ngamarta Pancawati tak rewangi udu nyawa. Lho tekan iki wis diobong. Ayo. Aja meneh bro Kakang Anoman yen pancen wis ora ngergani apa jerih payanggota, aku gugat. Aja pur Kakang Anoman. Ayo kabeh wadya Pancawati. Oh sik to, Di. Siadi tak jarwani yo, Di. Aja emosi. Rebo paing kowe. Genahe Siadi iki kena apusing krama para satriya Pandhawa. Isining kendhaga iki dudu kayu kleput Diwandaru nanging satriya Degleng saka Randuwatangan ya kuwi si Antasena. Tenane apa? Ya wis nek arep percaya bukaan. Oh, lah. Ya wis nek kono wis obongan kono, aku trima. Yo, Siadi. Tekaji sang Kapianoman eling-eling siswa Bayu muja api ya geni sak bluluk kini betake daya Bayu daya angin bulat-bulat
genine sak luluk dadi sak lumbung badom genine. Pancawati jebule goblok kabeh. Antasena putrane Rama Werkudara kok diobong geni iki malah entuk sarana kanggo ngobrak-abrik kowe lah dalah. Pemandangane Pancawati kok ngedap-edapi iki eneng munyuk putih. Sing mburi kae anggoda kae. Lho, kok ngono kuwi ora kemake ngejel. Oh, ngurang toto. Ayo sapa kae? Yo iki tepungake. Putra Yadipati Antasena iki. Ayo kowe ngilani Gustiku. Ayo maju tak bakar kabeh munyuk-munyuk iki. Ayo maju kene, ayo. Ana Ratu Ireng sapa kowe? Ya tepungake aku nata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe kang aran Prabu Rama Wijaya. Aku Rama Wijaya. Ngurang tata endi para satriya Pandhawa pagas janggane kusik. Aloke wong akeh nata agung ing Pancawati Prabu Rama kuwi titising Bathara Wisnu. Kene praptaning sun kene ora ngerti sapa panjenengan ingsun. Rama, yen pancen kowe jeh titising Wisnu, mergage apa kang ana sirah kowe iki? Yo, aku percaya yen to Prabu Kresna uga titising Wisnu. Nanging Wisnu ijeh manjing ana panjenengan ingsun. Iku wis abar Wisnumu wis abar. Katitik kowe pagebluk ana ing Pancawati Nalendra dadi panutaning para kawula iso nyrampungi gawe. Sumurupa Rama, iki wis titiwancine yen to Prabu Rama wis ora suwe meneh bakal koncatan Wisnu. Dening kamurkane alaming Pancawati pagebluk iki mau jalaran kowe wis ngiwakake manunggaling Gusti kan kawula. Kang kaping loro keseimbangan alam ya ekosistem alam wis dilalekake para kawula ing Pancawati. Ya Prabu Kresna ya kanthi manunggaling Pancawati kelawan Dwarawati mewah ngamarta iki manunggaling ekosistem muga-muga tolak-balak kabeh pagebluk sirna saka muka bumi. Ya tak sekseni Prabu Rama.
Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Baiklah pemirsa, kita masih di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Terima kasih semuanya masih bersama kita. Dan kesempatan sekarang langsung kita menuju ke Kidalang dulu. Kidalang ini apa maksud cerita tadi? Bisa dijelaskan lagi? Jadi fenomena begitu Prabu Romo memenangkan peperangan melawan Alengka, Prabu Dasamuka. Ya. Akhirnya kan kembali ke barak gitu, kembali ke Poncowati. Ya. Dulu ada pasukan yang memperkuat pasukan Poncowati itu adalah pasukan Kera dari Gua Keskenda, kerajaan Gua Keskenda. Tapi begitu menang euforia, para Kera ini nggak mau ke Gua Keskenda tapi ikut ke Poncowati. Akhirnya si Prabu Romo tadi yang resourcesnya terbatas kan, sumber pangannya terbatas, sampai lahan hijaunya pun yang hutan hijau roroyo dibuat perumahan untuk para kera-kera tadi kan begitu. Nah disitulah akhirnya keseimbangan terganggu, akhirnya timbul Pagebluk. Nah Pagebluk itulah yang akan nanti yang dimintakan Pusaka Klepu Diwandaru dari Pandawa. Sebetulnya pusakonya itu bukan wujud keris, itu bukan, tapi suatu piagam menjaga keseimbangan, karena para Pandawa mendapatkan kayu Klepu Diwandaru dari kakek buyutnya si Begawan Manumayasa. Jadi dia tetap diberikan ajaran kepada anak cucunya memelihara kelestarian alam dan lingkungan. Kesepakatan tentang global warming mungkin kalau di kita ya. Itu ya. Nah itu saya teringat waktu nulis artikel, teringat pas peristiwa Ulat Bulu. Lah Ulat Bulu itu kan lucu tuh Mas Farhan. Dulu kan nggak pernah ada ulat bulu yang serempak epidemi di Bojonegoro, di Tegal, sampai di Jakarta, sampai ke Jakarta, Tanjung Duren. Lah itu setelah saya telisik itu ada benarnya, karena apa? Predator ulat bulu itu sebelum jadi kupu-kupu, itu kan menjadi kepompong itu, ada ulat dulu itu. Waktu jadi ulat itu dimakan oleh burung kutilang, burung jalak. Nah sekarang burung jalaknya burung kutilang dipelihara oleh manusia untuk hiburan kan, untuk kelangenan. Akhirnya predatornya kurang kan gitu. Iya. Terus yang makan lagi ulat bulu itu siapa lagi? Itu semut yang warnanya merah itu loh, angkrang. Nah sekarang angkrang dan krotonya, telurnya udah disegrokin orang, dijual ke pramuka untuk makan burung juga. Jadi predator dua udah diambil oleh manusia kan. Nah belum lagi peristiwa Gunung Meletus Merapi, dier kan itu. Gunung Bromo mengeluarkan asap sama abu, dier gitu. Lahan hijau tadi ketutupan abu, akhirnya ulatnya pindah berbondong-bondong yang masih hijau kan gitu. Nah lagi itu. Terus yang terakhir, lahan hijau yang ada dibabatin untuk ruko maupun pabrikasi. Terdesak lagi ulat-ulat itu, akhirnya bergerombol. Nah gitu Mas, akhirnya inilah yang terjadi, keseimbangan ulat pun kalau terganggu akan mengingatkan kita. Padahal hanya ulat. Itu. Padahal hanya ulat. Jadi sebetulnya protokol Kyoto itu jangan cuma ngurusi emisi gas buang, tapi ngurusi ulat bulu. Nah, ini kalau kita melihat dalam sebuah big picture-nya gitu ya, bahwa tadinya kita pikir hanya masalah hama, tapi kan hama ini menjadi sebuah isu besar ketika dia bersinggungan dengan ruang hidup manusia, ya toh? Ruang hidup manusia yang tadinya steril dari sebuah hama tiba-tiba dipenuhi hama, maka kekhawatiran kedepannya adalah bagaimana dengan ketahanan pangan nasional kita. Kalau dilihat dari masalah ini, Mas Ono sendiri punya pandangan nggak tentang fenomena ulat bulu ini yang tiba-tiba bikin khawatir ini? Iya, faktanya memang mengkhawatirkan ya. Sebetulnya kalau kita runut zaman dulu, ya namanya proses ulat ya, kemudian jadi kepompong, jadi kupu, ini itu sesuatu yang lumrah dan indah dan tidak mengganggu, bahkan bisa bermanfaat. Terjadi keseimbangan lingkungan, ekosistem. Nah persoalannya seperti Pak Dalang katakan tadi, ulat bulu menjadi sebuah ancaman. Nah kenapa demikian? Saya melihat kita sebagai makhluk hidup, manusia sudah tidak eling lagi ya. Eling dalam hal ini adalah eling kepada alam, bahwa kita itu hidup dari alam.
semestinya kita juga memelihara alam. Kalau kelakuan kita itu semena-mena terhadap alam, balasannya juga demikian ini. Dan itu sebetulnya hukum alam aja. Jadi semestinya manusia harus eling bahwa kita hidup tidak terlepas dengan alam. Jadi ketika kita mengambil sesuatu dari alam, sudah sewajarlah kita mengembalikan lagi kepada alam tersebut. Ya. Nah, dilihat dari sisi budaya, bahwa kita memang secara budaya makin lama makin berkembang, dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kita bisa mengeksploitasi dengan jumlah yang lebih besar untuk memenuhi mulut yang makin lama makin banyak, bukan begitu ya Ki Dalang ya. Nah, itu udah bukan fenomena, itu realita. Nah, bagaimana realita tersebut ternyata bisa menimbulkan fenomena yang tidak pernah kita duga-duga? Apakah memang budaya dan interaksinya ini sesuatu yang spontan saja atau bisa kita desain? Ya, saya pikir apa yang dikatakan oleh Ki Dalang Rohmat dan Mas Ono tadi sebetulnya intinya adalah alam itu sendiri sebenarnya menegur kita gitu, bahwa segala ketidakberesan ini muaranya ya pada manusia. Tetapi anehnya ketika terjadi hama ulat bulu ini, respons yang pertama adalah orang selalu beramai-ramai bahwa menyalahkan bahwa ini adalah tangan Tuhan yang bermain, bahwa ini adalah Tuhan marah kepada kita, teguran kepada kita. Sebetulnya bisa saja itu diletakkan dalam proporsi yang dalam kaitannya hubungan kita dengan Tuhan ya. Tetapi ini juga ada kelemahannya bahwa tuduhan semacam ini sebetulnya menyembunyikan kesalahan kita dalam mengelola alam. Artinya tadi disebutkan bahwa ada ekosistem yang tidak seimbang lagi karena ulah manusia. Pestisida juga bermain. Terus kemudian global warming yang ada ini juga sebetulnya bukan secara natural karena terjadi begitu saja, tetapi juga akibat ulah manusia juga gitu. Efek rumah kaca segala macam bisa ini. Dan kemudian saya pikir ulat bulu memiliki siklus hidupnya kurang lebih 10 hari kalau kita lihat di media dan sebagainya, dan dalam penetasannya dia butuh suhu yang tinggi dan sebagainya. Nah, ketika keseimbangan alam ini terganggu oleh ulah tangan manusia ini, kemudian terjadi hal-hal yang justru berbalik, tanda kutip mungkin itu mengancam, mengganggu kita manusia ini. Nah, saya pikir dari persoalan-persoalan yang tadi kita bilang soal keseimbangan alam dan sebagainya, yang justru kita renungkan pertama adalah bahwa ternyata dalam konteks hidup bernegara pun keseimbangan tuh menjadi penting gitu loh. Kita tidak hanya mementingkan soal pikiran yang brilian saja, tetapi kita juga butuh hati yang penuh empati, penuh kepedulian dan sebagainya. Dan keseimbangan ini mungkin kalau mau diabstraksikan dalam hidup yang lebih luas, ini tidak hanya sekedar fenomena alam semata, tetapi bagaimana aktor-aktor kehidupan ini juga mengintrospeksi dirinya, apakah telah terjadi keseimbangan yang diinginkan. Karena kalau tidak terjadi keseimbangan ya seperti ini tadi, negeri kita ini kan antara legislatif, yudikatif, eksekutif itu kan juga ada ketidakseimbangan peran, walaupun kita selalu bilang bahwa dalam demokrasi melahirkan tentang diferensiasi tugas dan sebagainya. Jadi keseimbangan ini menegur kita untuk banyak hal tentang alam itu sendiri, bagaimana kita mengelola alam, tetapi juga kita belajar dari sana bagaimana kita hidup seimbang antara pikiran, perasaan, dan hati. Ada satu kata yang tadi sangat penting, yaitu introspeksi. Karena kalau kita tidak mengenali atau menyadari introspeksi ini, yang harus ada empatinya, ada keseimbangan dan lain-lainnya, itu akhirnya kita cuman gini, kalau terjadi bencana itu kehendak Tuhan. Kalau kita bikin salah, itu karena godaan setan. Ya toh, akhirnya yang jadi kambing hitam kalau nggak Tuhan ya setan. Karena kita ingin cuci makanya tangan. setan pernah menggugat manusia. Enak aja lu yang dosa, gue yang disalah-salahin kan gitu. Nah, ketika kita bicara soal kerangka berintrospeksi, Mas Ono, apa sih kerangka berpikir introspeksi itu? Makasih. Jadi sebetulnya dalam dunia pewayangan ada metode introspeksi atau local wisdomnya itu, kita itu perlu menembah pada sesomo, artinya pada
sesama makhluk, manembah pada alam dan manembah pada Gusti. Jadi kita harus introspeksi. Teguran dari peristiwa ulat bulu ini harus menyadarkan kita bahwa kita harus manembah kepada sesama. Manembah kepada sesama itu sesama makhluk. Artinya kita kepada antar makhluk itu harus juga peduli. Ya. Kita tahu bahwa gangguan lingkungan itu kan bukan hanya ulat bulu kan. Kita melihat di Sumatera ada gajah masuk kampung, Iya. macan masuk kampung. Karena kita nggak peduli pada sesama makhluk. Ya. Lingkungan itu yaitu tadi mungkin bukan hanya tumbuhan, lautan, sungai dan sebagainya. Dan inilah kalau kita pikir kita itu betul-betul sudah tidak eling, artinya sungai kita Rusak. jadikan tempat sampah, ya toh. Hutan itu kita jadikan tempat hanya mengeruk keuntungan. Laut kita bikin rusak, terumbu karang. Nah, semua akan balik kepada kita. Dan kalau itu sudah menembahnya sudah, baru ke yang bikin hidup kita. Jadi itulah inti dari introspeksi kita, dari teguran alam yang mengena pada kita, Mas Farhan. Manembah sesama, manembah alam, baru nanti manembah Gusti. Gusti. Jadi sebetulnya sebelum kita mengatakan bahwa ini adalah kehendak atau tangan Tuhan, mari kita lihat dulu diri kita sendiri. Apakah kita sudah memperlakukan makhluk dan alam ini sesuai dengan semestinya? Baru kita berpasrah kepada ilahi. Namun tentu pertanyaannya adalah tidak mudah sama sekali untuk kemudian membangun kesadaran yang sangat personal. Itu kan kesadaran personal, Thomas. Menjadi sebuah kesadaran kolektif, bahkan menjadi sebuah kesadaran publik. Mesti ada kerangkanya, mesti ada rekayasa sosialnya. Seperti apakah? Coba nanti kita bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. Bebe No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan perjumpaan kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia ya. Jadi ada pertanyaan sebetulnya sama saya pribadi. Ini kan judulnya Sarwo Sarwi Pedalangan, kok kamu tambahin Indonesia? Nah saya bilangin, karena apa yang ditampilkan di cerita pedalangan ini selalu menyentuh setiap isu yang ada di Indonesia. Betul. Betul toh? Betul. Oh, Hadi Wijoyo. Dan budaya itu merupakan solusi dari berbagai permasalahan bangsa. Namanya budaya. Budaya. Artinya kita beradab. Iya, beradab. Nah, apakah kita memang cukup beradab untuk mengetahui bahwa sesuatu yang sifatnya personal, introspeksi itu kan personal. Nah, bagaimana memproyeksikan introspeksi yang personal ini menjadi sebuah introspeksi yang publik, Mbak Dani? Iya, saya pikir lagi-lagi mungkin ini argumentasi usang atau klise, tetapi jarang sekali diimplementasikan, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan itu yang paling awal ya dari rumah, bagaimana kita bertanggung jawab setiap atas tindakan kita gitu. Bahwa setiap tindakan kita itu akan melahirkan konsekuensi logis terhadap bukan saja kita, diri kita, tetapi juga terhadap orang lain. Dan bagaimana ketika itu terjadi kita bertanggung jawab terhadapnya. Nah, hal-hal ini pun bukan melalui pendidikan yang pendidikan adalah bla 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 bla, tapi melalui sosialisasi nilai, melalui panutan, melalui contoh-contoh konkret di lapangan gitu. Apa yang dipaparkan oleh Mbak Dani ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai salah satu format social engineering, rekayasa sosial. Nah, sebetulnya dalam sebuah rekayasa sosial yang bisa menjadi metode untuk memproyeksikan introspeksi pribadi personal menjadi introspeksi publik gitu, ada kerangka apa saja yang mesti dilakukan? Jadi atau disusun? Ya, menyambung Mbak Dani, saya kok sepakat. Jadi salah satu cara mensosialisasikan itu lewat pendidikan dan budaya tadi, seperti Pak Rohmat bilang. Budaya kultur kita itu sebetulnya sudah
mendidik itu Mas Farhan ya. Misalnya kita dulu orang tua kalau mengajarin kita macan itu kita tidak sebut macan tapi kiyaine gitu loh. Ya. Nah ini perspektif budaya bagaimana kita memahami lingkungan itu. Nah kemudian dalam kerangka yang lebih besar karena ini sebuah negara memang harus perlu ada sistem yang baku. Saya kira lewat Undang-Undang Lingkungan Hidup itu juga salah satu cara. Karena kalau pendidikannya sejak awal, tapi kalau peristiwa yang sudah terjadi, ini tentunya juga harus ditata juga. Ya, jadi bagaimana sebuah hutan harus dipertahankan, kemudian lahan pertanian harus dipertahankan, dan bagaimana cara bercocok tanam pun itu harus juga diatur kan. Karena begini, saya melihat kenapa banyak hama yang tidak habis-habis itu karena dalam satu kawasan lahan tertentu itu kadang-kadang petaninya itu nanamnya sendiri-sendiri, ada yang nanam melon, ada yang nanam jagung, ada yang nanam padi. Nah, ini menjadikan sebuah hama itu tidak pergi. Kalau dulu kan simultan gitu loh. Ya. Kalau tembakau semua, rami semua. Tahu nggak rami itu untuk bahan karung goni. Kemudian beras semua. Jadi tidak sendiri-sendiri, memang harus ditata. Dan penataan itu juga budaya. Ya. Budaya bertani misalnya gitu. Ya. Nah, pendidikan, penataan itu adalah kerangka dari sebuah rekayasa sosial. Nah, saya ingin melihat mungkin Ki Rohmat sebagai punya peran sebagai Kidalang. Saya pengen tahu aja, ada enlightenment nggak mengenai peran leadership dalam rekayasa sosial? Itu perlu suatu kepemimpinan memberikan teladan seperti yang Mas Ono kasih tahu tadi. Jadi memberikan misalnya dalam pertanian. Ya. Siapa nomor satu pertanian di Republik ini? Memberikan contoh berbudaya bertani seperti apa? Katakanlah Menteri Pertanian. Pertanian kan ya. Jadi tumpang sari mau kapan mulai menanam benih itu, terus pemakaian pestisida seperti Mbak Dani kasih tahu tadi, jangan berlebihan karena dengan pestisida itu akan tidak seimbang ekosistem pertanian. Jadi ada satu contoh atau perilaku yang memberikan contoh kepada petani-petani kita bahwa melihat suatu fenomena alam ini termasuk bertani itu kita harus rubah. Jangan mau sendiri-sendiri. Gitu loh Mas. Nah, artinya memang bahwa seorang pemimpin bangsa itu mesti punya multifaset ya. Ya itu karena itulah dia dipilih Mas. Iya. Ada nggak sih sosok manusia super seperti itu? Toh masalah nggak cuma masalah pertanian kan? Ada masalah kehutanan, ada masalah industri, ada masalah pertambangan dan energi. Bagaimana kita bisa mengharapkan seorang pemimpin yang begitu multifasetnya dan sempurna di semua bidang ini gitu? Saya pikir pemimpin tidak harus selalu sempurna di segala bidang, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia sebagai manajer yang baik dapat mengelola, dapat memimpin orang-orang pinter lainnya itu untuk mengoptimalkan pekerjaannya dan melakukan hal-hal yang Mas Farhan tadi katakan. Dan saya pikir fenomena ulat bulu adalah fenomena atau teguran terhadap kerakusan manusia. Dan karena kerakusan manusialah alam tidak seimbang, karena kerakusan manusialah kemudian menciptakan bencana yang sebetulnya implikasinya terhadap manusia itu sendiri, karena dengan adanya ulat bulu, pohon mangga diserang, terus pertanian kemudian juga hasil-hasilnya kemudian tidak ada lagi dan petani dirugikan. Jadi artinya ketika teguran terhadap kerakusan manusia ini mau direspon seperti apa? Mau dibiarkan begitu saja dengan pembenaran-pembenaran, ataukah kita respons ya melalui itu tadi, kerendahan hati untuk melakukan perubahan misalnya seperti itu. Iya, berintrospeksi dengan berbudaya. Kalau dilihat lagi dari sisi atau sosok seorang pemimpin, apakah ini artinya kalau dia nggak harus seorang ahli, yang penting dia seorang manajer yang baik. Apakah seorang pemimpin yang generalis jauh lebih berguna untuk kita daripada seorang pemimpin yang spesialis gitu ya? Ya, saya kira memang pemimpin ini tidak gampang Mas Farhan ya. Jadi
pemimpin itu harus njobon jero lah ya, luar dalam. Jadi selain kemampuan Mbak Dani bilang manajerial, seorang pemimpin memang harus mempunyai sebuah kepribadian. Kepribadian apa ya? Indonesia ini kepribadiannya apa? Kita kan sudah tahu, misalnya kita sebagai sebuah negara agraris. Kepribadian ini juga bisa aja harus seorang agraris gitu loh. Negara archipelago misalnya. Di sana sebetulnya konsep-konsep untuk menjadi pemimpin negara itu sudah banyak. Ya, dalam dunia pewayangan ada seorang pemimpin, tirulah Hasto Broto misalnya. Dalam konsep tata negara misalnya, kita kan banyak orang yang harus Pancasilais dan sebagainya gitu. Jadi saya kira itu kita tidak kekurangan. Persoalannya kan mau nggak kita menjadi pemimpin yang baik. Ya, jadi memang Indonesia ini multi kompleks. Tidak harus pemimpin ini harus tahu segalanya, tapi saya kira modal-modal satu kepribadian, mampu seorang manajerial, tinggal mencari pembantu-pembantu yang memang ahli dan mau nanggap wayang nanggap wayang karena dunia wayang ini lokal hidupnya banyak sekali, Mas. Ya, nah kalau dalam sebuah filosofi dunia pewayangan tentang kepemimpinan ya, karena pada akhirnya baik itu rekayasa sosial, baik itu introspeksi secara personal dan secara publik, maupun juga kita melakukan kebijakan-kebijakan ini, kan kuncinya ada di satu orang nih, satu pemimpin gitu. Nah, mau nggak mau pemimpin tidak bisa kolektif, kita harus satu orang ini, ada sosok sentral. Sosok sentral dalam pewayangan ketika menjadi seorang pemimpin tidak ada juga yang sempurna, ya. Bahkan seorang Batara Guru pun tidak sempurna. Apa yang membuat ya rata-rata nih kalau Kidalang lihat, yang membuat sosok pemimpin ini terkorupsi? Apa yang biasanya membuat mereka ini menjadi luntur? Enggak, mereka luntur karena dia tuh tidak lupa pada dirinya sendiri. Maka di dalam pewayangan itu seorang satria supaya dia itu wahyunya itu mapan atau lama memiliki wahyu keprabon itu, dia sering sowan ke pandito. Pandito itu disimpulkan berguru kan gitu. Ya. Menjauhkan makan dan tidur. Itu artinya seorang pemimpin harus prihatin, dekat dengan rakyatnya. Nah, disimpulkan seorang pemimpin yang bijaksana dalam pewayangan adalah bisa manunggaling kawula itu rakyat, dan bisa manunggal kelawan Gusti. Nah, keseimbangan itu pun sudah diberikan contoh di situ. Nah, tiket untuk jadi pemimpin itu gampang, dengan tadi dekat dengan kawulonya, terus manunggal dengan Gustinya. Itu, Mas. Jadi artinya memang menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh hidup dalam sebuah comfort zone ya. Dan karena ketika kita hidup dalam sebuah comfort zone, maka sang pemimpin ini akan lupa tantangan-tantangan yang ada. Sebagai kata penutup terakhir dari Mas Ono maupun dari Mbak Dani mungkin, apa yang bisa kita harapkan dari kepemimpinan nasional sekarang maupun kader-kader kepemimpinan nasional yang ada sekarang? Saya mungkin dua ya. Yang pertama ya tadi soal keseimbangan ini, apapun bagaimana kita mau mendefinisikannya, tetapi ini penting, keseimbangan antara hati dan pikiran, kecerdasan dan kepedulian, terus kemudian antara kecerdasan antara hati dan pikiran itu juga penting. Dan yang lebih penting lagi adalah pemimpin tuh harus merawat kegelisahan. Karena ketika dia tidak gelisah lagi dengan problem-problem sosial yang ada, itu kita harus cemas. Terima kasih, itu poinnya bagus banget, Mas Ono. Saya menggarisbawahi Pak Kidalang tadi, seorang pemimpin itu harus menyatu dengan kawulo. Jadi tahu denyut nadi keluh kesah perasaan rakyat. Kalau pemimpin tidak ngawulo, saya kira ya gak ada harapan lagi. Tanpa kegelisahan maka tidak akan pernah ada perubahan. Tanpa perubahan maka tidak akan pernah ada perbaikan, dan itu namanya melawan hukum alam. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini bisa memberikan manfaat kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Kidalang, matur nuwun. Ya, backing vokal, matur nuwun. Terima kasih kepada narasumber kita, dan kita akan ketemu lagi insyaallah di episode mendatang Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia.